penulisan daripada Bu Elma ini. Monggo disilakan Bu Elma. Jadi matur nuwun Pak Dr. Saleh. Jadi ketemu lagi Pak Devi kemarin di seminar yang angkatan kemarin ya Pak Devi di rancangan dan laporan jadi di gelombang 1 ya. Kebetulan yang laporan ini saya tidak dirancangan tapi langsung laporan ngaten Pak Devi. Jadi sama saja ya Pak Saleh. Yang penting unsur yang dimintalan itu lengkap ngaten ya Pak. Dan yang utamanya ini adik-adik segera dapat sertifikat ngaten tahu Pak Saleh. Undang 100% dah itu saja. Alhamdulillah. Bu ini dari BPSDM aja 100% lah ini loh Bu Elma. Nah itu. Iya Bapak. Mbak Elma, Mbak Elma mau buat apa ya? Optimalisasi juga kalau yang diterangkan tadi saya rasa sudah menunjukkan bahwa target kita ya di capaian kinerja, kemudian capaian kegiatan dan kemanfaatannya jelas tadi dari Pak Devi sudah disampaikan semuanya ya. Kemudian dari jumlah kegiatan ada 8 kegiatan ya kami catat dan kami cermati. Kebetulan juga sempat kami baca-baca ya tadi pagi sudah jadi semuanya ya. Ini selamat juga sudah bisa dilaksanakan semuanya dengan baik. Nah ini kan ya tetap walaupun ini sudah sah semua supaya lebih sahnya kan ada 3 paling buatan ya. Bapak-bapak harus diklarifikasi ngaten ya. Ini yang pertama terkait SOP. Saya tuh agak ngeri kalau bicara tentang SOP. Saya tuh membayangkan kalau SOP itu loh Mbak, saya banyak terlibat di penyusunan SOP. Itu kadang-kadang SOP itu dibuat SK. Itu 3 bulan, 4 sampai 6 bulan aja belum jadi SOP-nya. Ya, atau mungkin karena banyak orang terus apa ya lintas seksi, lintas bidang mah nggak betul jadi. Tapi ini Mbak Elma bisa jadi ini ngomong-ngomong SOP itu sudah ada atau memang betul-betul pure penjenengan buat baru, Mbak? Kemarin. Saya jawab, Ibu. Ya, silakan. Begini, SOP yang saya buat itu sebenarnya masih seperti pengiriman, bukan proses pengusulan kenaikan pangkat. Kalau proses yang kenaikan pangkat kan sudah ada. Ini pengiriman yang saya buat dari Satker untuk masuk ke BKD sampai jadi itu dari Satker mengusulkan terus sampai ke BKD yang menerima. Karena dari BKD untuk melanjutkan ke BKN itu sudah ada. Nah, ini juga masih kan aturannya baku ya Mbak itu ya. Iya, sudah ada aturan bakunya. Tapi kalau ini yang punya saya itu baru karena hanya biar lebih memudahkan, biar jelas dari pihak satuan kerjanya paham langkah-langkahnya bagaimana cara mengirimkannya seperti itu, Bu. Nah, ini juga kemarin sudah sampai ke Kasubag Kepegawaian seperti itu. Oke, berarti ya semacam tata urutan gitu aja ya Mbak ya. Bukan SOP yang ini saya kalau bicara SOP ini betul-betul Mbak. Iya, karena lama juga prosesnya. Iya, nggak lama juga buat SOP penerimaan peserta diklat itu aja ubek ya. Ada banyak itu Oke, berarti ini sebetulnya bukan SOP yang besar ya Mbak. Semacam tata urutan atau petunjuk nih Mbak. Petunjuk untuk Mbak tadi di kalau 456 link YouTube-nya nanti linknya kan kami cek lah agak selesai nanti sudah ada laporan kami akan coba ini aja lihat aja. Saya yakin kok teman-teman CPNS baru ini pokoknya luar biasa. Ini Mbak yang kegiatan 7 penjenengan sosialisasi tadi pakai ini ya, pakai YouTube ya Mbak. Yang kegiatan 7 Mbak. Kegiatan 7. Tadi kegiatan ya nggih Bu nggih. Tapi Mbak sedikit aja yang kegiatan nomor 7. Kegiatan 7 itu anu ya Mbak apa? Kan penjenengan sosialisasi. Apa ya? Sosialisasi tadi lewat YouTube gitu ya Mbak. Ini ya Mbak. Kegiatan 7. Oh, tata cara perubahan pengirimannya ya. Nah, ini disampaikan lewat apa Mbak? Ini gimana Mbak? Yang grup WhatsApp Bu. Jadi jadi
video tutorial karena videonya kan besar Bu, ada 13 menit 33 detik. Jadi saya tidak bisa nge-share-nya langsung di WhatsApp. Jadi saya unggah di YouTube. Kemudian dari YouTube itu linknya saya share di di grup WhatsApp Kepegawaian Kabupaten Kediri. Nah, ini Bu, nah seperti ini. Ini linknya saya cantumkan, kemudian saya kirim bersamaan dengan panduan pengirimannya, langkah-langkahnya. Jadi para satuan kerja bisa melihat di YouTube, juga bisa membaca di panduannya seperti itu. Oke Mbak, J. Tadi saya lepas sebentar, J. Makasih sudah jelas. Nah ini Mbak, dari 8 langkah itu yang paling sulit kira-kira menurut Mbak Fani yang mana Mbak? Yang paling sulit itu ketika sosialisasi, menunggu pengiriman dari Satker Bu. Saya sudah dari grup WhatsApp itu sudah dikirimkan seperti tadi. Kemudian saya juga mengingatkan secara pribadi, saya hubungi masing-masing. Karena kan ini sifatnya uji coba ya Bu. Jadi saya juga ingin dapat masukan. Nah, kemudian dari 15 Satker itu juga ada yang hanya mengirimkan saja, ada yang memberi masukan gitu. Jadi ya itu sesuai ya Mbak. Apa harus ini ya, mintanya agak ini Mbak di situ ya. Akhirnya agak secara personal gitu Mbak menyelesaikannya. Akhirnya saya chat, terus kadang juga ada yang di WA tapi tidak membalas, tapi beliau juga mengirimkan. Jadi tidak membalas, cuma saya ingatkan terus beliau langsung mengirimkan gitu. Tapi ada yang sudah diingatkan tapi nggak ngirim-ngirim lama gitu, baru dikirimkan ketika beberapa hari kemudian akhir-akhir ini. Intinya kudu sabar ya Mbak. Oke, sabar tapi dan itu selesai ya. Terakhir Mbak, di kesimpulan saran. Mbak tadi yang di kesimpulan penjelasan kesimpulan ketiga tadi bla 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 terus ada penyesuaian gitu ya Mbak? Penyesuaian. Mbak Nyun tolong nanti yang penyesuaian itu dijelaskan ya Mbak. Kalau yang belakang kan nggak merubah halaman. Soalnya nanti di kesimpulan penyesuaian gitu kadang-kadang orang tuh bacanya tuh cuma di depan terus sama di belakang. Nah, ya karena ini nanti kan dibaca seluruh Indonesia Mbak. Kita kan pakai perpustakaan elektronik itu Mbak. Itu dibaca semua orang nanti dengan ini yang tolong yang kesimpulan penyesuaian tadi rada dikembangkan ya Mbak. Dan orang lain yang baca itu paham. Satu lagi. Gimana Mbak? Izin bertanya Bu, menyampaikan yang untuk penyesuaian itu berarti saya jelaskan kayak misalnya penyesuaian yang saya maksudkan kayak sosialisasinya yang harusnya kita dengan perencanaan pengiriman undangan mendatangkan Satker kemudian berubah menjadi pengiriman melalui WhatsApp seperti itu ya Bu. Oke, Mbak. Kan itu ini kan golongan 3 jadi kesimpulannya detail gitu loh Mbak. Ini kan 2 bulan nih. Dan orang tuh banyak baca itu di kesimpulan Mbak. Kesimpulan baru dia ditarik ke tengah gitu. Maka kita coba yang kesimpulan istilahnya itu digawe detail gitu loh Mbak. Kadang yang di tengah malah bukan terlalu dibaca, tapi di belakang oh ini berarti kesimpulan di Mbak Fani, Mbak Elma seperti ini ngaten nggih. Oke, sama terakhir aja satu. Tadi kan Pak Dewi ngaturkan kalau di anggaran tahun depan moga-moga tempat penyimpanan ini ngomong-ngomong kalau anggaran tahun depan kan sedang disusun ya Pak. Itu apa ya bisa di-cover ya Pak kira-kira itu? Mungkin kan bisa ikut dalam pembayaran itu kayak pembayaran telepon, listrik itu kan anggarannya bisa diselipkan di situ, dimasukkan untuk seperti saat ini BKD kan anggaran untuk Zoom juga bisa masuk ke situ nanti. Tapi untuk Zoom kan harus berlangganan setiap bulannya. Oh, jadi nanti moga-moga di situ bisa dinaikkan ya Pak. Sama Pak, di BPSDM biasanya kalau normal 25 juta per bulan. Sekarang ini kami naikkan 2 kali lipat, 50 juta lebih per bulannya. Saya rasa demikian Pak Dr. Saleh. Sudah cukup, monggo waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni Setiawati ya. Bu Dr. Anda Eni Setiawati MT, Magister Teknik. Jadi sama basicnya Bu dengan saya teknik ini. Ya, Mbak silakan. Saya ini Bu teknik sipil tapi
S2 S3-nya manajemen ini Bu saya ini. Oh, kebalik nih Pak. Saya di S2 saya di UGM arsitek Pak. Jadi nggih wis monggo. Jadi baik apa yang disampaikan oleh Bu Eni Setiawati sangat konstruktif. Jadi mohon nanti disempurnakan Mbak Elma. Jadi SOP ini juga dipertegas, SOP daripada pengiriman ya ternyata ya. Kalau SOP yang lain kan mungkin sudah ada baku dari BKN ya. Yang kedua memang perlu sekali sosialisasi yang dilakukan baik virtual ini rutin dilaksanakan karena terus terang belum semuanya admin kepegawaian itu care terhadap IT. Jadi ini memang perlu proses waktu lah ibaratnya gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi baik. Jadi tolong Mbak Elma, mungkin mentornya Mas Devi ya, ini sekaligus ada timeline untuk ketika itu kenaikan pangkat itu perlu ditambahkan ya, kenaikan pangkat April itu pengirimannya terlambat kapan, verifikasinya kapan dan sebagainya. Kemudian untuk periode Oktober juga demikian ya, sehingga itu nanti bisa memudahkan daripada admin kepegawaian ya. Itu kemudian kaitannya dengan yang terakhir dari Mas Devin tadi ya maupun Bu Eni, intinya bahwa saya kira kalau anggaran ini tidak perlu menjadi persoalan ya. Kalau toh itu nanti ini kan 2022 KUA BPS-nya sudah ditandatangani, disepakati. Nah itu nanti bisa menggunakan dana yang ada di rutin ya ini untuk pembayaran telekomunikasi itu ya. Nah itu nanti kalau kurang kan bisa di perubahan anggaran. Jadi intinya jangan sampai kalau memang ini nilai kemanfaatannya bagus, ya saya berharap ini tidak menghambat gara-gara mungkin kita belum berlangganan Google Form-nya itu ya. Kemudian yang terakhir ya. Mohon nanti efektivitas ini tadi saya lihat belum begitu keluar ya Bu Elma. Nanti efektivitas daripada penggunaan metode kaitannya dengan kenaikan pangkat ini, kalau Mbak Fani tadi sudah menyampaikan sekian persen dari sekian SKPD. Nah ini perlu ya evaluasi lebih dipertajam ya, evaluasinya dipertajam. Bu Elma ya nanti efektivitas sebelum dan setelah ini bagaimana kan gitu ya. Jadi itu harus ada kalau memang itu saudara menyebutkan hanya beberapa satu SKPD yang belum, tapi beberapa SKPD ada yang kurang. Nah ini mungkin bisa dilihat dari indikator-indikatornya ya. Indikator yang pertama itu apanya, indikator yang kedua itu apanya dan seterusnya. Nah, sehingga yang belum efektif untuk keseluruhan SKPD itulah nanti sebagai evaluasi dari Mbak Elma untuk sosialisasi ke depannya. Jadi tolong itu dibagi-bagi di dalam indikatornya. Jadi agak seperti Bu Eni sampaikan tadi, Bu Eni sampaikan tadi, agak detail sekali. Ya, jangan terlalu global. Ini kan sudah semuanya minimal sudah S1, bahkan sudah ada S2 gitu ya. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Mbak Elma, terima kasih Mas Devi. Ya, moga-moga ini nanti bisa segera bermanfaat untuk khususnya membantu di dalam area reformasi birokrasi di Kabupaten Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Bu, Bapak. Nggih, matur nuwun Pak Devi. Nggih. Mohon izin li. Mohon izin lift. Nggih, monggo. Monggo. Baik, untuk peserta selanjutnya Mas Enrolek saya masukkan nggih Bu Eni dan